Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak tadi perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar-lancar aja Mbak. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Almas Lutfia Asna. Oh, dengan Mbak Almas. Iya Mbak. Mbak Almas sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum pernah Mbak, ini baru pertama kalinya. Baru pertama kali. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling, saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Jadi, konseling ini merupakan bantuan yang diberikan dari konselor kepada konseling untuk membantu memecahkan masalahnya. Nah, dari konseling ini ada beberapa asas, salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi, Mbak Almas santai saja, nggak perlu khawatir karena masalah ini cukup Mbak dan saya saja yang tahu. Gitu Mbak. Iya. Ya saya paham Mbak dengan apa yang Mbak maksud. Ya. Bagaimana Mbak kabarnya? Baik? Alhamdulillah Mbak baik-baik saja. Bagaimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya ini kan pindahan dari Jawa ke Kalimantan. Nah, saya pindah itu ketika masih kelas 3 SD. Nah, di situ posisi saya kan masih kecil. Jadi untuk umuran saya yang masih kecil susah bagi saya untuk beradaptasi dengan kayak bahasa, lingkungan, adat dan kayak orang-orang di sekitarnya juga saya susah untuk beradaptasinya Kak. Berarti Mbak itu kesulitan dengan bahasa, makanan, adat, lingkungan, dan orang-orang sekitar karena Mbak itu posisinya pindahan dari Jawa ke Kalimantan, begitu ya Mbak? Ya, kayak belum terbiasa gitu Mbak. Untuk tadi kan Mbak menyebutkan ada bahasa. Untuk bahasa Mbak itu kesulitannya itu karena apa gitu Mbak? Karena kalau di sana itu kan mayoritas menggunakan bahasa Melayu kan ya. Walaupun di sana itu banyak kayak suku Jawa, suku Madura, suku Melayu, Dayak, ada juga yang Cina. Tapi itu di sana mayoritasnya kan Melayu. Sedangkan saya ini kan orang Jawa kan ya, kayak Jawanya juga ngapak. Jadi tuh kayak kalau buat nyesuaiin dengan bahasa mereka tuh kayak susah, kayak gimana gitu. Kayak di sana juga kayak responnya kayak melihatnya tuh kayak aneh, gimana sih kok kayak medok banget gitu. Sedangkan di sana itu kayak biasanya kan pakai Melayu. Nah, jadi kayak aneh banget sih ini anak. Jadi kan saya juga kan rasanya kayak kayak gimana sih kalau mau bergaul dengan orang-orang kayak di sekolah gitu, juga kayak malu gitu, takut salah atau takut gimana gitu. Takut mereka juga jelek-jelekin saya, kayak ngolong-ngolong saya gitu. Di situ saya jadi kayak kurang gimana sih di situ. Salahnya. Jadi Mbak kesulitan karena mayoritas di sana menggunakan bahasa Melayu gitu ya Mbak. Mbak untuk adaptasi di sana sendiri kurang lebih berapa lama Mbak untuk terbiasa menggunakan bahasa Melayu? Dulu itu sekitar 1 sampai 2 tahunan Mbak. Itu juga baru tahu bahasanya, belum tahu kayak logatnya, nyesuaiin logatnya itu belum, kurang lebih itu 2 tahun lebih lah Mbak. 3 tahunan. Kurang lebih 3 tahunan Mbak untuk menyesuaikan bahasa di sana. Iya. Selain itu tadi kan Mbak Almas menyebutkan ada makanan gitu ya Mbak. Untuk makanan di sana Mbak kesulitannya itu karena apa? Karena perbedaan dari Jawa di Kalimantannya itu makanan di sana mungkin beda atau apa? Ya beda Mbak, kayak di sini di Jawa itu kan kayak nggak ada makanan kayak gitu, kayak seperti contohnya itu tempoyak. Nah, tempoyak itu kan dari durian yang dibikin kayak sambal gitu. Nah, di situ itu bagi mereka itu bisa buat lauk, sedangkan di Jawa itu kan nggak pernah dan mungkin nggak tahu gitu kan ya, kalau kayak makan kayak gitu tuh asing gitu. Nah, di situ saya jadi kayak kok aneh banget. Jadi nah itu yang bikin saya susah Mbak. Dengan makanannya gitu ya Mbak, terutama tadi yang Mbak sebutkan ada tempoyak itu. Selain itu mungkin makanan apa lagi yang buat Mbak tuh kayak susah buat makan di Kalimantan sana kan, karena pasti beda ya Mbak dari Jawa ke Kalimantan dengan makanannya. Selain itu mungkin ada makanan lagi selain tempoyak? Kalau buat saya sih nggak ada ya Mbak, soalnya karena mama saya itu selalu punya cara buat bisa kayak biar kami itu bisa makan. Jadi hanya itu sih menurut saya yang kayak terdengar kayak aneh gitu. Tempoyak tadi gitu ya Mbak? Iya, tempoyak. Terus tadi Mbak Almas menyebutkan lagi ada adat. Untuk adatnya di sana apa yang menurut Mbak tuh sulitan untuk adaptasi di sana? Seperti kayak
gini Mbak, kayak kita bertamu di tempat orang gitu, orang sana. Nah di sana kan biasanya kalau bertamu itu kan kayak dihidangkan kayak minuman atau makanan gitu kan. Kalau di sana itu kayak wajib itu kayak mencicipi atau ya minimal kita tuh menyentuh makanan mereka gitu. Kalau di Jawa kan nggak ada istilah kayak gitu kan. Nah kalau di sana itu ada adat kayak gitu. Nah itu namanya itu apa ya, kempunan. Kempunan. Kalau nggak minimal itu pusa bahasanya, minimal itu nyentuh. Nah di sana itu pusa katanya. Kalau nggak itu katanya sih, ini mitosnya nggak tahu sih sebenarnya. Itu bisa jadi kayak kalau nggak pusa itu bisa jadi kena kayak apa, jatuh lah atau kena patok ular lah atau apalah, kayak seolah-olah akan terjadi sesuatu negatif gitu kalau kita itu tidak apa, pusa itu yang tadi itu Mbak. Untuk Mbaknya sendiri, tadi kan Mbak sudah menceritakan adat-adat di sana ya Mbak. Apa yang Mbak pertama kali rasakan? Apa yang pertama kali Mbak kok adat di sana kayak gini? Apa yang Mbak rasakan melihat adanya adat-adat tersebut? Pastinya kaget banget ya Mbak. Apalagi tentang yang aturan-aturan itu, yang kalau misalkan bertamu harus mencicipinya lah atau apa gitu loh. Kan kalau di Jawa itu kan nggak pernah kan, maksudnya ada aturan seperti itu. Kalau kita tuh diwajibkan harus nyoba gitu kan nggak ada. Paling cuman kayak rasanya kita tuh kayak nggak menghargai banget gitu kan. Kalau di sana itu kan katanya ya Pak, ada kayak mitosnya kalau nggak nyentuh makanannya bakalan gini kan, kayak dengernya kan kayak serem gimana gitu gak sih. Soalnya apalagi saya kan pendatang, terus biasanya kan kalau pendatang kayak gimana ya, kayak aneh gimana gitu. Jadi ya mau nggak mau saya juga harus bisa mengikutinya karena takut terjadi apa-apa juga, karena kan sebenarnya juga saya nggak tahu kan entah itu benar apa enggak, cuman ya udah ikutin aja gitu. Terus untuk selanjutnya tadi Mbak kan menyebutkan ada lingkungan ya Mbak. Lingkungan di sini antara di Jawa sama di Kalimantan itu pasti kan berbeda. Apa yang Mbak rasakan dengan lingkungan di sana yang berbeda? Apa saja yang berbeda di Jawa dengan Kalimantan? Kalau di sana mungkin dari penduduknya itu kan padatan di Jawa ya Mbak daripada di Kalimantan. Terus juga kayak masalah kayak di sana itu pola pikirnya nggak seperti di sini loh. Kalau di sini itu kan kayak agak maju, maksudnya agak mungkin karena di sini itu dekat kota atau gimana gitu ya. Jadi kan kayak lebih cepet nangkepnya. Kalau di sana itu enggak, kayak misalnya sekolah juga kan kurikulumnya itu kurikulum dulu. Kalau di sini kan kadang ikut di zaman. Kalau di sana itu lambat Mbak, maksudnya enggak ikuti zaman itu. Lambat beradaptasinya. Untuk lingkungannya sendiri, agamanya itu mayoritasnya di lingkungannya Mbak, apakah Jawa atau tadi kan Mbak menyebutkan Melayu rata-rata, apakah hanya Jawa dan Melayu atau ada mungkin agamanya juga agama Islam atau non Islam lingkungannya? Kalau di sana ada agama Kristen, terus juga Konghucu. Nah untuk apa tadi? Sukunya. Untuk sukunya itu ada beberapa sih Mbak, kayak misalkan suku Madura juga ada, terus Dayak, terus juga Cina. Nah itu banyak juga. Untuk di lingkungannya Mbak itu sukunya suku Melayu rata-rata? Campur sih Mbak, soalnya tetangga saya juga ada yang orang Dayak gitu. Untuk masyarakatnya sendiri di lingkungannya Mbak itu apakah saling bertoleransi atau hidup secara sendiri-sendiri seperti di Jawa kan? Kehidupan itu kan sepertinya sangat ini ya Mbak, sangat rukun gitu ya, bukan rukun, istilahnya seperti keluarganya sangat kental gitu. Kalau di Kalimantan sendiri itu di lingkungannya Mbak dengan berbeda-beda suku, beda-beda agama, itu gimana di sana Mbak? Kalau di sana sih alhamdulillahnya ya Mbak, saling toleransi, saling mengerti gitu. Misalkan kayak contohnya kalau orang Islam sedang Idul Fitri gitu kan, nah itu kadang juga orang non Muslim juga kayak menghargai ya, kayak
itu ikut lebaran juga gitu. Sebaliknya juga gitu, kalau misalkan orang non muslimnya sedang Natal atau sedang punya acaranya sendiri gitu, nah orang Islam juga kadang tuh diundang suruh main ke rumah gitu, maksudnya ya suruh sama-sama menghargai gitu. Berarti untuk toleransi sendiri antar masyarakat di Kalimantan hampir sama seperti di Jawa ya Mbak, Pak? Saling bertoleransi gitu. Oke. Setelah Mbak tadi menceritakan perbedaan-perbedaan di sana, seperti ada bahasa, makanan, adat, lingkungan, masyarakat, Mbak pernah merasakan kurang betah atau ingin pindah ke Jawa lagi karena dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Pernah sih Mbak, dulu waktu pas masih baru-baru pindah. Itu juga karena apa, rumahnya kan di sana jaraknya jauh-jauh, karena penduduknya lebih langka kan ya. Jadi karena masih kecil kan, jadi pikirannya main terus ya. Nah, untuk di sana tuh temannya itu kayak langka gitu loh, karena masih kurang, terus juga karena belum kenal, jadi kalau mau main gitu tuh kayak canggung gimana gitu. Apalagi dengan tadi apa bahasanya yang berbeda gitu. Iya, nah itu jadi keterbatasan untuk susah berinteraksi. Untuk Mbak Alma sendiri, bagaimana Mbak menghadapi dengan bahasa yang berbeda dari antara bahasa Jawa dengan bahasa Melayu di sana? Kalau saya dulu ya Mbak, itu dengan cara kayak mendalami bahasa Indonesia sih. Soalnya kan kalau Melayu itu kan bahasanya hampir sama dengan Indonesia, hanya saja beda, kayak misalkan kalimatnya mau kemana gitu. Kalau di sana itu mau kemana gitu, kayak beda angka belakangnya aja gitu, kayak dari A jadi E gitu. Itu untuk bahasanya. Kalau untuk makanannya sendiri, Mbak ada cara sendiri untuk bisa terbiasa dengan makanan di sana? Kalau saya sih dengan itu ya, melihat teman-teman yang lain kan setelah beberapa saat kan aku juga di sana punya teman kan. Nah, teman-teman tuh kadang makan itu loh, makanan apa, tempoyak. Nah, jadi kayak kok rasanya kayak enak sih gitu kan, kalau lihatnya tuh kayak enak, jadi ada kayak rasa ingin mencoba gitu, gimana sih rasanya, rasa penasaran gitu. Nah, jadi ya mulailah mencoba, nah sampai akhirnya jadi suka gitu. Untuk adatnya sendiri, Mbak bisa menerima adat-adat di sana dengan bagaimana? Kalau saya dulu sih Kak, dengan itu ya, dengan mengikuti orang tua, karena kan saya masih kecil, jadi pikirannya tuh kayak cuman ikut-ikutan aja gitu. Terus juga teman-teman yang asli sana juga kayak ngajarin loh, kayak ngasih tahu, kalau misalkan ke rumah orang tuh harus gini loh, harus makan makanannya, nggak boleh tahu kalau nggak kayak gini gitu. Ntar kamu dipotong ular atau pokoknya dia tuh kayak menjelasin gitu kalau harus kayak gini gitu, nggak boleh kayak gini gitu. Jadi ya mau nggak mau ya, jadi kayak harus ngikutin aja gitu. Takut ada apa-apa juga, karena dia juga nyeritainnya tuh kayak ada sambil nakut-nakutin gitu loh, jadi ya saya Terbiasa. Untuk lingkungannya, lingkungan di sana antara lingkungan di Jawa dengan di Kalimantan, bagaimana Mbak bisa beradaptasi di sana? Untuk adaptasinya sendiri? Kalau gimana ya Mbak, kalau di sana itu kan lingkungannya, kalau mengenai lingkungan ya Mbak, nggak terlalu susah sih, soalnya kalau lingkungan di Jawa dengan di Kalimantan itu kan nggak beda jauh ya, cuman hanya kayak misalkan bahasanya, terus suku-sukunya atau aturan-aturannya aja, jadi nggak menjadi terlalu masalah serius bagi saya Mbak. Oke Mbak, setelah tadi apa yang sudah Mbak Alma ceritakan kepada Mbak, dari Mbak kan dulu dari kecil, dari SD masih polos-polosnya, pindahan dari Jawa ke Kalimantan, belum tahu apa-apa, dengan adanya banyak sekali perbedaan seperti ada bahasa, makanan, adat, lingkungan. Nah, dengan perbedaan tersebut, Mbak sudah dapat mengatasinya sendiri tadi, seperti dengan untuk bahasa, mendalami bahasa Indonesia, lebih mendalam lagi dengan bahasa Indonesianya. Terus untuk makanannya, Mbak mayoritas teman untuk di sana memakan seafood, terus melihat temannya Mbak makanan di sana, jadi Mbak ada rasa ingin coba mencicipinya. Terus untuk adatnya, Mbak mengikuti orang tua,
terus diberitahu teman-teman seperti efek-efek atau apa yang terjadi dengan aturan-aturan tersebut, dan lingkungannya juga Mbak sudah dapat beradaptasi di sana karena lama-kelamaan di sana akhirnya bisa beradaptasi. Iya begitu Mbak. Sekarang alhamdulillah sih sekarang udah jadi lebih lega dari sebelumnya karena udah bisa bercerita. Terus saya juga baru sadar sih ternyata selama ini saya bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan sendiri. Oke, karena saat ini kita sudah di tahap akhir sesi konseling, jadi sesi konselingnya cukup sampai sini dulu. Nanti apabila ada Mbak Almas ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saya, Mbak bisa menghubungi saya lagi. Gitu Mbak. Baiklah Mbak, terima kasih.